Halo, ada seorang perempuan cantik model namanya Olalla Oliveros dari Spanyol yang sebelumnya menjadi model akhirnya memilih menjadi seorang suster. Untuk saya menarik yang pertama kisah panggilannya, yang kedua bagaimana ia akhirnya memilih menjadi seorang suster, anggota dari satu Ordo Santo Mikael namanya. Olalla Oliveros tampilannya memang menarik dan dia adalah seorang model dan dia menikmati itu awalnya. Tetapi kemudian sejauh saya tahu di usianya yang sudah berusia 30-an, dia memilih untuk menjadi seorang suster. Pengalaman iman yang dia peroleh adalah ketika dia pergi kunjungan ke Fatima, Portugal, mengunjungi situs Bunda Maria yang ada di sana, dan dia mengalami pengalaman iman. Bahwa dikatakan di sana Allah meminta dia mengalami sendiri, kalau kamu mau mengikut aku maka kamu menemukan kebahagiaan. Kurang lebih begitu dikatakan. Lalu dia akhirnya berpikir bahwa menjadi model dia hidup dalam kepalsuan, falsity, hipokrisi, ketidakaslian, bahwa tampilan yang dia tampilkan itu sungguh membuat dia lelah. Maka saya lebih memilih untuk menjadi promotor, to promote, mempromosikan kebenaran dan kebaikan-kebaikan bagi para perempuan, bagi hidup saya sendiri, dan bagi dunia. Kurang lebih dikatakan demikian. Banyak orang terkejut dengan keputusannya menjadi seorang suster. Kita bayangkan dia sudah hidup secara glamor sebagai seorang model. Dia punya karir yang cemerlang di dunia perfilman juga. Saya menemukan informasi juga di situs imdb.com, di mana dikatakan bahwa itu seperti gempa bumi. Pengalaman rohani yang dia miliki seolah seperti gempa bumi yang mengguncangkan dia. Bahwa dia pun sangat tergerak untuk memenuhi panggilan yang dia alami, terutama secara khusus ketika kunjungan ke Gua Maria di Fatima, Portugal itu. Lalu dia dibimbing oleh pastor di Madrid untuk akhirnya dengan mantap mengatakan, ya saya mau jadi suster. Ternyata bimbingan dari orang-orang terdekat berpengaruh juga. Lingkungan tentu karena ada pengalaman iman yang personal di dalam hati secara internal, tetapi orang-orang di sekitar juga turut membantu. Seorang pastor di Madrid membimbing Olalla Oliveros untuk akhirnya berani memutuskan, saya mau jadi suster. Memang dikatakan bahwa banyak orang kecewa dengan keputusan itu. Agennya dia kecewa juga bahwa sebenarnya Olalla memiliki karir yang cemerlang. Tetapi Olalla merasa, it is not my way. Ini bukan jalanku. Saya mau menjadi suster. Dan akhirnya dia memutuskan menjadi seorang suster. Oke. Saya menemukan satu file dari buku yang selalu saya promosikan dari dokumen Konsili Vatikan II yang berbicara tentang panggilan. Dianjurkan bahwa lembaga-lembaga, para suster, para frater, para imam, kiranya memberi informasi tentang karunia panggilan kepada lebih banyak orang, supaya banyak orang yang semakin terpanggil. Apa yang dialami oleh Olalla Oliveros bukan melulu urusan dia pribadi. Sekali lagi, karena dia kunjungan ke satu situs kerohanian, wisata rohani memberi pengaruh juga. Lalu ada orang yang membimbing dia, pastor di Madrid, untuk memantapkan keputusannya untuk menjadi seorang suster. Dan tentu karena ada promosi panggilan dari pastor itu juga. Sehingga Olalla merasa yakin, saya harus memilih menjadi seorang suster daripada meneruskan karir menjadi model meskipun cemerlang karirnya di sana. Apa yang dikatakan oleh Perfecte Caritatis, satu dokumen tentang hidup membiara. Lembaga-lembaga berhak menyebarkan informasi tentang dirinya, kongregasi-kongregasi, ordo-ordo, dalam rangka memupuk panggilan dan mencari calon. Sejauh hal itu terjadi dengan bijaksana dan wajar. Persoalannya adalah kalau terjadi promosi panggilan yang tidak wajar dan bijaksana. Dan dituntut kebijaksanaan untuk menemukan batasan yang terang dari kata wajar ini.
Kadang ada orang yang merasa tidak suka dengan tampilan menari-nari di depan tabernakel dengan pakaian rohani yang dimilikinya. Sambil memperhatikan kaidah-kaidah yang diberikan tahta suci dan wali gereja setempat, masih tetap diharapkan adanya guideline, tuntunan dari tahta suci dan gereja partikular, keuskupan, tentang bagaimana memberikan promosi panggilan yang tepat untuk orang-orang muda. Namun para anggota harus sadar bahwa teladan hidupnya sendiri merupakan anjuran yang paling baik. Praktek hidup merupakan model promosi yang paling tepat untuk memanggil orang-orang. Mengapa saya mau menjadi suster? Mengapa saya mau menjadi pastor? Mengapa saya mau menjadi frater, bruder? Kalau ternyata cara hidupnya memang menawan, orang-orang akan datang. Akan memutuskan saya mau menjadi suster karena saya melihat sesuatu yang istimewa di sana. Tetapi tentu sekali lagi karena ada pengalaman personal. Maka semoga panggilan itu bertumbuh dalam hati. Sebagaimana Olalla Oliveros bertumbuh dalam hati. Dan dengan mantap mengambil keputusan mau menjadi suster. Sebuah kisah panggilan yang menarik dan semoga juga menarik bagi kita semua. Secara khusus bagi para OMK mudi-mudi yang mau menjadi suster. Pace e bene.